Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Karin Ariska, mahasiswi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan memaparkan materi tentang aspek perkembangan fisik dan intelijensi anak usia dini sebagai mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Naimah M. Hum. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Pada masa usia 0-6 tahun, itu terjadi lonjakan perkembangan anak yang tidak terulang pada periode berikutnya. Perkembangan tersebut bukan hanya pada aspek kecerdasan, tetapi pada semua aspek perkembangan yang mencakup moral, spiritual, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan estetika. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini, maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang akan dilalui oleh anak usia dini. Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan yang penting di awal kehidupan masa kanak-kanak. Salah satu kecerdasan yang paling erat kaitannya dengan perkembangan fisik adalah kecerdasan kinestik. Keduanya saling berhubungan erat. Perkembangan fisik merupakan hal yang menjadi dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik anak berkembang dengan baik, maka anak dapat mengembangkan kemampuan fisiknya dengan tanpa bantuan orang lain. Perkembangan fisik ini ditandai dengan kemampuan perkembangan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, Pasal 10 Ayat 3 dijelaskan standar tingkat pencapaian fisik motorik anak usia dini. Motorik kasar mencangkup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Sedangkan motorik halus mencangkup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Menurut Muhibin, motorik menunjukkan keadaan dan kegiatan yang melibatkan otot-otot. Secara singkat, motor juga dapat diartikan segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap gerakan organ-organ fisik. Sedangkan menurut Penny Upton, keterampilan motorik kasar adalah melibatkan otot besar tubuh dan mencangkup fungsi-fungsi lokomotor seperti duduk tegap, berjalan, menendang, dan melempar bola. Keterampilan ini bergantung pada kekerasan dan kekuatan otot. Perkembangan ini berlanjut dari kepala ke bawah dan dari tengah ke luar. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Oleh karena itu, proses kematangan setiap anak itu berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda satu sama lainnya. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Indikator perkembangan motorik kasar bagi anak usia dini dalam standar tingkat isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak di dalam Permendikbud 137 tahun 2014 adalah motorik kasar. Yang pertama, anak mampu melakukan gerak tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Dan yang kedua, anak mampu melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Dan yang ketiga, anak mampu melakukan permainan fisik dengan aturan. Dan yang keempat, anak mampu terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Dan yang terakhir, anak mampu melakukan kegiatan kebersihan dirinya sendiri. May Elwin, Adam, Kenneth, dan Caroline juga menghubungkan motorik kasar dengan aktivitas olahraga yang menggunakan fisik. Beberapa indikator yang dibuat oleh May Elwin antara lain, yang pertama, mengayuh sepeda, berdiri pada salah satu kaki selama beberapa detik. Yang ketiga, melambungkan bola tenis dengan satu tangan dan menangkapnya dengan dua tangan. Dan yang keempat, melompat.
dan yang kelima meloncat, dan yang keenam menangkap bola atau benda yang serupa, dan yang terakhir bergerak memutar di dalam air paling tinggi setinggi pinggangnya. Pencapaian perkembangan motorik kasar hampir selalu dikaitkan dengan aktivitas olahraga. Sebab aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, mengayuh sepeda, berdiri dengan satu kaki berkaitan dengan olah fisik aktivitas olahraga. Namun, kita lihat indikator motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di dalam Permendikbud 137, sebenarnya motorik kasar itu tidak harus selalu berhubungan dengan aktivitas olahraga, tapi bisa juga dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya seperti bermain alat musik. Audrey Wisbey menunjukkan permainan musik dengan media pukul xilofon, itu sejenis gambang, bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan motorik anak usia dini. Menurutnya, kegiatan memukul alat musik xilofon dapat mengembangkan motorik kasar anak dalam hal kerjasama, koordinasi antara tangan dan matanya. Sedangkan menurut Ismihan Artan, berpendapat bahwa bermain musik dengan media alat musik seperti xilofon tidak hanya mengembangkan kemampuan musik anak saja, tapi juga sangat berguna untuk mengembangkan kemampuan motorik anak usia dini. Kemampuan motorik itu adalah kemampuan dalam kerjasama dua tangan, kanan dan kiri, serta kerjasama tangan dan mata ketika anak memainkan alat musik xilofon tersebut. Selanjutnya, menurut Wiggins, mengatakan memberikan kegiatan bermain musik dengan media seperti xilofon membantu anak usia dini untuk mengembangkan memori visual, serta mengembangkan kerjasama antara mata dan tangan ketika mereka memukul bilah-bilah xilofon. Selanjutnya, motorik halus. Menurut Muslihatun, motorik halus adalah merupakan kegiatan yang menggunakan otot-otot halus pada jari-jari tangan. Gerakan ini adalah keterampilan bergerak. Menurut Yuda M. Saputra dan Rudianto, kemampuan anak dalam beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau otot kecil seperti menulis, meremas, menggenggam, menggambar, menyusun balok, dan memasukkan kelereng. Selanjutnya, menurut Kartini Kartono, motorik halus adalah ketangkasan, keterampilan jari tangan dan pergelangan tangan, serta penugasan terhadap otot-otot urat pada wajah. Dapat disimpulkan bahwa motorik halus adalah meningkatkan gerakan yang timbul dari pengordinasian otot-otot kecil yang dipengaruhi oleh pembiasaan rangsangan, makanan atau minuman, dan kognitif. Gerakan motorik halus mempunyai peranan yang sangat penting. Motorik halus juga gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Oleh karena itu, gerakan di dalam motorik halus ini tidak membutuhkan tenaga, akan tetapi membutuhkan koordinasi cermat yang teliti. Adapun indikator motorik halus bagi anak usia dini menurut Permendikbud 137 tahun 2014 yaitu anak mampu menggambar sesuai gagasannya, yang kedua anak mampu meniru bentuk, yang ketiga anak mampu mengeksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, yang keempat anak menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, dan yang kelima menggunting dengan sesuai pola, dan yang keenam menempel gambar dengan tepat, dan yang terakhir anak mampu mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Selanjutnya, kecerdasan. Kecerdasan dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kecerdasan berkaitan dengan daya pikir dan perkembangan kognitif. Kecerdasan menurut pernyataan Sternberg ialah aktivitas mental yang diarahkan pada kegiatan yang bertujuan untuk menyesuaikan diri, memilih, dan membentuk lingkungan yang sesuai dengan kehidupan individu. Sedangkan menurut Howard, mengatakan bahwa bukan hanya lebih dari satu bakat atau kecerdasan yang ada sejak lahir, namun sebenarnya banyak kecerdasan yang disebut multi-intelligent. Sedangkan menurut Alpert, intelijensi merupakan sesuatu yang fungsional sehingga tingkat perkembangan individu dapat diamati dan dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Apakah seorang anak itu cukup intelijen atau tidak? Dapat dinilai berdasarkan pengamatan terhadap cara dan kemampuan anak untuk melakukan tindakan dan kemampuan mengubah arah tindakan apabila diperlukan. Menurut Gardner, terdapat 9 kecerdasan yang mungkin dimiliki oleh anak. Yang pertama, intelijensi linguistik, dan yang kedua, intelijensi matematis logis, dan yang ketiga, kecerdasan intrapersonal,
Dan yang keempat, kecerdasan interpersonal. Dan yang kelima, kecerdasan spasial. Dan keenam, kecerdasan kinestik. Dan yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Dan yang kedelapan, kecerdasan eksistensial. Dan yang terakhir, kecerdasan musikal. Upaya yang perlu dilakukan pendidik dan orang tua untuk mengembangkan kecerdasan antara lain yang pertama, memahami adanya perbedaan dan keunikan setiap anak. Setiap anak pasti memiliki keunikan atau kekhasannya masing-masing. Dan yang kedua, tidak membanding-bandingkan karena meyakini bahwa setiap anak itu memiliki potensi atau kelebihannya masing-masing. Dan yang ketiga, mengamati kebiasaan dan kecenderungan minat anak melalui kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat, menemukan kelebihan anak, asah kelebihannya itu agar menutupi keterbatasan yang mereka miliki. Dan yang kelima, membantu anak untuk mengoptimalkan dengan memberikan stimulasi melalui berbagai kegiatan. Dan yang keenam, memberikan dukungan emosional dan motivasi yang bermakna. Dan yang terakhir, memberikan penguatan agar anak mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasinya. Berbicara mengenai kecerdasan bukanlah hal yang bersifat tetap. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.